Halo anak-anak, pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang bangun ruang. Yang akan kita bahas hari ini adalah prisma. Apa itu prisma? Coba lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah prisma. Kenapa bangun ini disebut prisma? Coba kita perhatikan baik-baik. Ada berapa sisi pada bangun ini? Ya betul, ada 5 sisi, yaitu depan, kanan, kiri, atas, bawah. Dari kelima sisi itu, manakah yang bentuknya sama dan posisinya sejajar? Ya betul, yang bentuknya sama dan posisinya sejajar adalah atas dan bawah. Maka atas dan bawah ini disebut alas dan tutup. Karena bentuknya segitiga, maka prisma ini disebut prisma tegak segitiga. Kemudian berikut ini kita sudah membahas ini pada pertemuan sebelumnya, yaitu balok. Balok ini alasnya dan atasnya sama, kemudian posisinya juga sejajar, bentuknya segi empat, maka kita sebut sebagai prisma tegak segi empat atau lebih kita kenal sebagai balok. Kemudian yang ini yang sama adalah atas juga dan bawah bentuknya segi lima, maka kita sebut sebagai prisma tegak segi lima. Yang ini juga karena segi 6 maka disebut prisma tegak segi 6. Sedangkan yang ini, kamu lihat dia tidak tegak, dia condong, maka kita sebut sebagai prisma condong segi 6. Di SMP kalian tidak membahas yang prisma condong, yang akan kalian bahas hanya prisma tegak saja. Oke, berikutnya coba lihat, apakah ini juga prisma? Kalau ini prisma, mana alas dan tutupnya? Untuk menentukan alas dan tutupnya, kamu lihat yang bentuknya sama dan posisinya sejajar. Coba lihat, atas bawah, apakah sama? Tidak, yang ini kecil, yang bawah lebih besar. Kanan kiri, ini bentuknya tidak sejajar. Mana yang sejajar? Betul sekali, depan dan belakang. Depan ini bentuknya besarnya dengan belakang sama. Maka depan dan belakang ini sebagai alas. Alasnya berbentuk apa ini? Segi empat atau trapesium. Karena trapesium memiliki 4 sudut, maka prisma ini kita sebut sebagai prisma tegak segi empat. Alasnya berbentuk trapesium. Jadi alas tidak harus berada di bawah. Kalau yang di atas tadi semuanya ini alasnya berada di bawah. Kalau ini tidak. Berikutnya, yang ini. Alasnya yang mana? Coba perhatikan, dua yang sama dan sejajar. Ya, segitiga depan dan segitiga belakang. Berarti yang depan ini sebagai alas, yang belakang sebagai tutup. Karena alasnya segitiga, maka namanya prisma tegak segitiga. Yang ini, kamu lihat mana yang sama? Kanan kiri sama, tetapi tidak sejajar. Bawah tidak ada atasnya. Maka yang sama yang mana? Depan dan belakang. Dua-duanya segitiga dan juga besarnya sama. Maka ini juga kita sebut sebagai prisma tegak segitiga. Kemudian yang ini, yang mana alasnya? Apakah atas dan bawah? Tentu saja bukan, karena atas lebih kecil dari bawah. Kanan kiri bukan, karena tidak sejajar. Yang sejajar adalah depan dan belakang dan bentuknya sama. Maka depan sebagai alas, belakang sebagai tutup, maka kita sebut prisma tegak segi empat. Alasnya berbentuk trapesium. Ini depan ini trapesium. Sudah jelas, jadi dalam sebuah prisma, alas itu sangat menentukan. Jadi sebelum memikirkan yang lain, kalau melihat prisma, pikirkan dulu mana alasnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang luas prisma. Ini prisma apa? Prisma tegak segitiga. Alasnya yang berwarna merah karena besarnya sama dan posisinya sejajar. Kalau ini saya gunting dan saya buka, maka terjadilah jaring-jaring prisma ini. Bagaimana luasnya? Kamu lihat alas dan tutup ini bentuknya sama, maka kita hitung 1. Berarti 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas sisi tegak ini yang berwarna hijau. Jadi luas prisma segitiga ini 2 kali luas alas ini ditambah luas sisi tegak. Luas sisi tegak ini berbentuk persegi panjang. Panjangnya apa? Panjangnya adalah FD tambah DE tambah EF.
Sedangkan lebarnya apa? Lebarnya adalah FC. Coba kembali ke sini. Kita hitung. Kita lihat. Apa itu FD tambah DE tambah EF? Ini merupakan apa? Keliling. Maka kita sebut keliling alas. Jadi FD tambah DE sama EF ini adalah keliling alas. Sedangkan FC merupakan tinggi prisma. Dengan demikian kita dapat katakan bahwa luas prisma itu sama dengan 2 kali luas alas. Saya singkat dengan LA, luas alas, ditambah keliling alas dikali tinggi prisma di sini ya. Jadi inilah rumus luas prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sekarang volume prisma. Kemarin kamu sudah membahas tentang balok. Balok ini kan merupakan juga prisma. Luasnya, volumenya apa? Kalau begitu, balok kemarin. Ya betul, volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang panjang kali lebar ini merupakan apa? Ya, panjang kali lebar itu kan merupakan luas alas. Berarti kita bisa tulis sama dengan luas alas kali tinggi. Dengan demikian bisa saya singkat volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma ya. Jadi sekali lagi volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Sekarang kita membahas contoh yang pertama. Kamu lihat ini adalah prisma berbentuk apa? Alasnya berbentuk segitiga. Sekarang bagaimana cara menghitung luas dan volumenya? Tadi selalu memakai alas. Alasnya berbentuk apa ini? Alasnya berbentuk segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki karena ini dan ini sama. Kamu lihat alasnya berbentuk segitiga sama kaki. Langkah pertama untuk mencari luas dan volume, kita cari luas alasnya dulu. Nah, luas alas. Luas segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi ya. Mana alas segitiga ini? Alas segitiga ini adalah 8, sedangkan tingginya adalah 3. Maka setengah kali 8 kali 3. Setengah kali 8 atau 8 bagi 2 berarti sama dengan 4. 4 kali 3 berarti sama dengan 12 cm persegi. Sekarang kelilingnya, keliling alas berarti pinggir-pinggirnya ini kita tambah. Keliling alas berarti 5 tambah 5 tambah 8. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 8 sama dengan 18 cm. Setelah ketemu luas alas dan keliling alas, baru kita cari luas. Berarti luas prisma, tadi rumusnya apa? 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Berarti 2 kali luas alasnya 12 tambah keliling alasnya 18. Tingginya di sini adalah tinggi prisma, berarti yang ini, yaitu 15. Sehingga 2 kali 12, 24. Kita lihat, 24, sedangkan 18 kali 15 adalah 270. Sehingga kita tambahkan, kita dapatkan 294 cm persegi. Volumenya, ayo. Volume prisma apa tadi rumusnya? Luas alas kali tinggi, berarti sama dengan luas alasnya adalah 12, tingginya 15. 12 kali 15 kita dapatkan 180 cm kubik. Coba dilihat lagi, kalau misalnya ada yang masih susah, diulang kembali. Berikutnya, yang ini, gambar ini. Nah, luasnya dan volumenya sama. Pertanyaannya, hitunglah luas dan volume. Mana alasnya dulu? Yang mana? Itu yang harus kamu cari dulu. Yang mana alasnya? Ya, betul. Alasnya adalah depan dan belakang. Karena depan dan belakang ini bentuknya sama dan posisinya sejajar. Berarti alasnya berbentuk apa? Segitiga apa ini? Siku-siku. Sehingga kita bisa tulis alas prisma berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini. Kita cari, yang pertama kita cari luas alasnya dulu. Sama seperti tadi. Luas alas. Apa? Karena segitiga maka luas alas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya 4, tingginya 6. Kalau siku-siku berarti ini alas, yang ini sebagai tinggi. Berarti setengah kali 4 sama dengan 2. 2 kali 6 berapa? 12 inci. Karena ini satuannya inci berarti inci persegi. Sekarang kita cari keliling alasnya. Berarti kita tambahkan apa?
6 tambah 4 tambah 7. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 7 berarti keliling alasnya sama dengan 17 inci. Dengan demikian, luas prismanya bisa kita hitung. Luas prisma sama dengan apa? 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tinggal kasih masuk, berarti 2 kali 12 dari sini. Kelilingnya adalah 17, tingginya tinggi prisma, berarti yang ini. Tingginya adalah jarak antara alas dan tutup, berarti tingginya 12. 17 kali 12, sehingga kita dapatkan 24. 17 kali 12 adalah 204. Ditambahkan 24 berarti 228 inci persegi. Nah, sama volumenya. Volume apa? Volume berarti luas alas kali tinggi. Luas alasnya berapa tadi? 12, tingginya 12. Berarti 12 kali 12, 144 inci kubik. Bagaimana sampai contoh kedua? Sudah mulai jelas? Oke. Kita lanjutkan contoh terakhir, contoh ketiga kita. Ini alasnya yang mana? Ya betul, alasnya adalah yang depan dengan yang belakang. Jadi bentuknya apa? Trapesium. Maka kita harus hitung alasnya ini, luas alas dan juga keliling alasnya. Pertama kita hitung, lihat ini trapesium yang depan ini, saya ubah ke sini. Ini kita cari luas alasnya. Luas trapesium itu apa? Nih, luas trapesium sama dengan setengah kali tinggi trapesium ditambah sisi A tambah B. A dan B ini sisi yang sejajar. Di sini yang sejajar adalah 14 dan 20. Maka A-nya 14, B-nya adalah 20. Sedangkan tingginya adalah 16. Sehingga kita masukkan menjadi setengah. Tingginya yang ini 16, kemudian A-nya ini yang ini 14, B-nya yang 20. Sehingga kita dapatkan 14 tambah 20, 34. Kemudian setengah kali 16. Setengah dari 16 adalah 8. 8 kali 34, kita dapatkan 272 cm persegi. Itu luas alasnya. Kemudian kita hitung keliling alas, seperti tadi. Pinggirnya kita tambahkan 14, tambah 17, tambah 20, tambah 20. Hasilnya berapa? 20 tambah 20, 40, 40, 50, 60, berapa? 71. Ya, keliling alasnya 71. Sehingga luasnya bisa kita hitung, luas prisma 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Berarti sama dengan 2 kali luas alasnya yang ini 272 ditambah keliling alasnya 71, tingginya adalah tinggi prisma, jarak antara alas dan tutup yaitu 35. Sehingga kita dapatkan 2 kali 272 itu 544, sedangkan 71 kali 35 adalah 2385. Sehingga kita dapatkan setelah dijumlah ini tambah ini, kita dapatkan 3029 cm persegi. Volumenya, gampang saja sama seperti tadi, volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya yang ini berarti sama dengan 272, tinggi prismanya 35, berarti 272 kali 35. Kita dapatkan 9520 cm kubik. Sampai di sini sudah jelas semuanya. Kalau belum jelas, coba diulang lagi videonya, dicatat hal-hal yang penting, juga rumusnya. Di kelas akan kita bahas kembali yang masih belum jelas. Sampai di sini pertemuan